Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Sahabat Mandabat TV rahimakumullah. Tema kita hari ini adalah zakat sebagai investasi dan produksi. Dari tema ini kita bisa mendapatkan 2 poin. Pertama, bahwa zakat adalah sebagai investasi terbaik bagi harta kita. Dan yang kedua, bahwa zakat adalah sebagai cara terbaik untuk memproduktifkan harta. Sahabat Mandabat TV dimanapun Anda berada, pertama kita membahas zakat sebagai investasi terbaik bagi harta. Berbicara tentang harta, di dalam bahasa Arab, harta itu disebut dengan mal. Bentuk jamannya adalah amwal. Mal secara bahasa artinya condong. Disebut demikian karena memang kebanyakan manusia condong kepada harta itu. Banyak manusia yang fokusnya banyak dia gunakan kepada harta. Waktunya dia gunakan untuk mendapatkan harta, siang bahkan malam. Dan kalau sudah harta itu dia dapatkan, kemudian dia simpan, dia tabungkan, dan dia tumpuk-tumpuk. Dalam redaksi yang lain, harta juga sering disebut dengan al-khair, artinya kebaikan. Misalnya kita temukan di dalam Al-Quran, surat Al-Adiyat ayat 8. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya manusia itu kecintaan kepada al-khair, kepada harta, kepada kebaikan, lasyadid, sangat mencintai. Ibnu Abbas menjelaskan tentang ayat ini adalah yuhibbul malal katsir hubban syadida. Mencintai harta yang banyak dengan kecintaan yang sangat. Kenapa harta disebut al-khair, kebaikan? Karena memang banyak orang yang menganggap bahwa harta itu baik. Bahwa dengan harta itu dia menjadi bahagia, menjadi senang, dan dia bisa mencapai, menentukan apa yang dia inginkan dengan harta itu. Sehingga tidak heran jika manusia kemudian memberikan label kepada orang yang miskin itu bagi orang yang tidak punya harta atau kekurangan harta. Banyak orang yang ingin mendapatkan harta dengan cara apapun karena dia menganggap harta itu sesuatu yang bisa memberikan kebahagiaan. Sahabat Mandabat TV rahimakumullah, apakah salah kalau orang kemudian menabung atau menyimpan harta atau menumpuk-numpuk? Tentu tidak salah jika memang niatnya adalah benar untuk mencukupi kebutuhan, untuk memenuhi keperluan di masa depan, untuk masa depan pendidikan anak misalnya, untuk umroh dan haji, untuk bisa berzakat, untuk bisa bersedekah, untuk beribadah yang lainnya, tentu itu baik. Tapi sangat keliru ketika seseorang kemudian menumpuk-numpuk harta, mengumpul-ngumpul harta dengan adanya alasan takutnya kemiskinan. Akhirnya dia tumpuk harta itu sebagai jalan untuk memberikan kebahagiaan, dan dia menyadari bahkan meyakini bahwa dengan banyaknya harta itu akan membuat dirinya kekal dan abadi hidup di dunia. Itu yang salah. Dan itu yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Kecelakaan bagi mereka yang mengumpat dan mencela. Alladzi jam'a malan wa'addada, yaitu mereka yang mengumpul-ngumpul harta dan menghitung-hitungnya. Yahsabu anna malahu akhlada, dia mengira, dia meyakini bahwa hartanya itulah yang akan membuat dirinya bahagia dan kekal. Kalla la yumbazanna fil hutamah. Tidak demikian, jangan demikian. Kelak dia akan dilemparkan ke dalam al-hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Tahukah engkau apa yang disebut dengan hutamah itu? Narullahil muqadah. Dia adalah cahaya yang Allah nyalakan. Allati tattali'u 'alal afidah, yang
Api itu akan kemudian membakar ke dalam dirinya sampai ke ulu hatinya. Alaihim narum muqsadah fi amadi mumaddadah. Dia kemudian dirapatkan dengan api itu dan kemudian dia diikat dalam tiang-tiang yang panjang. Celaka sekali orang yang seperti ini. Dia yang menghitung-hitung harta, dia yang mengumpul-ngumpul harta hanya karena dia meyakini bahwa dengan hartanya itu akan membuat dirinya kekal dan abadi, hingga kemudian dia tidak memberikan zakat, tidak mengeluarkan sedekah, dan tidak mau membantu kepada orang lain. Sahabat Mandaba TV rahimakumullah, di dalam Al-Quran surat At-Takasur Allah juga memberikan peringatan kepada kita. Alhaakumut takasur, sungguh telah melalaikan kalian at-takasur, mengumpul-ngumpul harta, memperbanyak harta, bermegah-megahan, merasa bangga, merasa sombong dengan banyaknya harta. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam kubur. Dia menyangka bahwa dia akan hidup selamanya dan tidak akan pernah mati. Kalla saufa ta'lamun, jangan begitu, niscaya kelak kamu akan mengetahui atas tindakan perbuatan kamu itu. Di penghujung surat itu Allah menyebutkan tsumma latus'alunna yauma idzin anin naim. Sesungguhnya Allah akan memberikan pertanyaan, meminta pertanggungjawaban dari setiap nikmat, dari setiap harta, dari setiap rizki yang Allah berikan kepada kalian. Ketika membaca surat At-Takasur ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulul abdu, nanti di akhirat manusia itu akan berkata, mali mali, hartaku, oh hartaku. Padahal kata Nabi, innama lahu min malihi salasun, tidak ada harta baginya kecuali hanya 3 saja. Apa yang dia makan dan itu akan kemudian dia buang, apa yang dia kenakan dan itu akan menjadi usang, dan apa yang disedekahkan, apa yang diberikan kepada orang lain di dalam jihad fi sabilillah, dan itu yang kemudian akan menjadi investasi, menjadi tabungan di akhirat kelak. Wa ma siwa zalika zahibun wa tarikuhu linnas, dan semua itu selain daripada itu akan pergi dan akan menjadi peninggalan yang kemudian diwariskan kepada orang lain. Apa yang kita makan itu yang kemudian menjadi rezeki kita, tapi itu akan kita buang. Apa yang kita pakai itu rezeki kita, tapi itu pun akan usang. Dan rezeki yang abadi itu adalah apa yang kita sedekahkan, apa yang kita zakatkan, apa yang kita infakkan. Maka hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa zakat merupakan cara terbaik untuk menabungkan harta kita menjadi tabungan abadi. Sebab kalau tabungan di akhirat akan hilang, akan pergi, bahkan akan berpindah kepemilikan. Ridho tidak ridho, suka tidak suka, mau tidak mau, ketika kita meninggal, kita tidak akan membawa harta itu. Apa yang ada akan kita berikan, akan berpindah kepemilikan kepada orang lain. Sebagai contoh, jika ada seorang istri meninggal misalnya, maka suaminya akan mendapatkan bagian setengah atau 1/4. Ayahnya akan mendapatkan 1/6, ibunya akan mendapatkan 1/6 atau 1/3. Anaknya sisa, itu pun kalau ada anak laki-laki. Kalau tidak ada anak laki-laki, maka anak perempuan itu bisa mendapatkan setengah atau 2/3. Lalu kemana sisanya itu? Bisa kepada saudara sekandung, kepada saudara sebapa, anak laki-laki sekandung, terus berpindah kepemilikan. Maka investasi yang sesungguhnya adalah ketika kita mengeluarkan zakat, harta kita keluarkan untuk sedekah, harta kita keluarkan untuk berinfak. Jika kita mati, kata Rasul, yang akan membawa kita ke kuburan, yang akan menghantarkan kita ke kuburan hanya 3 saja. Dan dari 3 itu 2 akan kembali lagi, yang 1 dia setia kekal abadi dengan mayit itu. Apa yang 2 yang akan dia balik lagi? Keluarga dan hartanya. Yang abadi bersama dengan jenazah itu adalah amaluhu, amalnya. Oleh sebab itu, jadikanlah harta kita menjadi amal terbaik. Dan amal terbaik itu di bulan Ramadan salah satunya ada dengan mengeluarkan sedekah, dengan kita berzakat. Nanti jangan lupa kita keluarkan zakat fitrah, juga zakat mal, zakat harta yang lainnya. Hadirin sahabat Mandaba TV dimanapun Anda berada. Yang kedua,
Harta itu sebagai cara terbaik untuk memproduktifkan harta kita. Coba kita lihat dalam matematika, rumusnya adalah misalnya kalau 10.000 kemudian dikurangi 5.000, maka pasti hasilnya berkurang menjadi 5.000. Tapi lain hanya dengan rumus matematika sedekah, rumus matematika zakat. Ketika 10.000 kemudian keluarkan 5.000, maka hasilnya bisa jadi 500.000. Karena Allah kalikan dengan 100 kali lipat. Bahkan bisa jadi menjadi 350 juta. Karena Allah kalikan menjadi 700 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Bahkan bisa jadi lebih daripada itu ketika Allah lipat gandakan bagi siapapun yang dikehendakinya. Maka bagaimana mungkin kita tidak yakin dengan janji Allah ini? Bahwa yang bisa memproduktifkan harta itu bukan kita tahan, bukan dengan kebakilan, bukan dengan kekikiran, tapi justru dengan kedermawanan ketika kita mau mengeluarkan zakat, ketika kita mau mengeluarkan sedekah. Zakat bukan untuk orang lain, zakat adalah untuk kita. Zakat secara bahasa artinya bertambah, tumbuh, dan bersih. Maka orang yang suka berzakat, hartanya akan produktif, akan tumbuh, akan berkembang, dan akan bersih dari harta yang bukan haknya itu. Selamat berzakat, semoga apa yang kita keluarkan akan dibalas oleh Allah dengan ampunan dan dibalas dengan karunia yang Allah berikan, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat kelak dengan balasan yang berlimpah ruah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.